Halo sahabat YouTube, selamat datang di Shipper Celebrities, tempat di mana segala cerita tersembunyi dari dunia selebriti akhirnya terungkap. Hari ini kami akan membawakan sebuah cerita emosional yang benar-benar menyentuh hati, tentang momen paling pribadi dari selebriti muda yang tengah bersinar, Fuji. Untuk pertama kalinya, tangisnya pecah bukan karena luka, bukan karena ditinggalkan, melainkan karena kebahagiaan yang begitu besar. Dalam suasana hangat ruang tamu rumahnya sendiri, Fuji mencurahkan isi hatinya kepada dua sahabat terdekatnya, Erika dan Rachel, tentang betapa gila dan tulusnya cinta yang ia terima dari Verrell Bramasta. Sebuah kisah yang tidak hanya akan membuat kamu memahami sisi lembut Fuji, tapi juga melihat seberapa dalam cinta yang kini ia jalani. Simak selengkapnya hanya di sini. Hari itu, langit Jakarta mendung. Di sebuah rumah megah bergaya minimalis modern di kawasan Jakarta Selatan, suasana di dalam rumah Fuji tampak jauh lebih hangat dari cuaca di luar. Erika dan Rachel datang berkunjung seperti biasa, membawa makanan kecil dan kopi favorit mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi momen paling emosional yang pernah mereka lalui bersama. Fuji duduk di sofa panjang berwarna abu-abu lembut, memeluk bantal kecil sambil tersenyum tipis. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan, tapi dari tatapan matanya, ada sesuatu yang dalam. Erika yang mengenal Fuji luar dalam langsung merasa bahwa ada hal besar yang ingin disampaikan. Rachel pun ikut memperhatikan gerak-gerik Fuji dengan seksama. Setelah obrolan ringan seputar pekerjaan dan rencana liburan yang akan datang, Fuji tiba-tiba menarik napas panjang. Ia menunduk sebentar, lalu menatap kedua sahabatnya. Suaranya mulai bergetar saat berkata, "Gue tuh, nggak nyangka bisa dicintai segininya. Rick, Chel." Erika dan Rachel saling pandang, kemudian fokus pada Fuji. "Aku kira cinta itu harus selalu bikin sakit. Harus selalu ada rasa takut ditinggal. Tapi Verrell tuh, dia ngelawan semua itu. Dia nggak pernah ninggalin aku di saat terburukku. Bahkan di saat aku sendiri gak percaya sama diri aku, dia yang terus meyakinkan aku." Air mata mulai menetes dari mata Fuji. Suasana ruang tamu yang sebelumnya dipenuhi canda kini berubah menjadi penuh haru. Rachel langsung memeluk Fuji dari samping, sementara Erika menggenggam tangannya erat. Fuji melanjutkan dengan suara parau, "Aku pernah trauma sama hubungan. Aku takut dicintai. Takut dibohongi. Tapi Verrell, dia bikin semuanya berubah. Dia tahu aku keras kepala, tahu aku canggung. Tapi dia sabar banget. Dia tetap ngasih aku ruang, tapi tetap ada buat aku kapanpun aku butuh dia." Rachel menyeka air mata Fuji sambil berbisik, "Kamu layak dapat itu semua, Ju." Erika mengangguk, "Dan kamu layak bahagia tanpa rasa bersalah." Tangis Fuji semakin pecah. Tapi itu bukan tangis karena luka. Itu adalah tangis karena rasa syukur yang terlalu besar untuk disimpan. Ia menceritakan bagaimana Verrell setiap hari mengirim pesan panjang yang isinya bukan cuma gombalan biasa, tapi pengingat tentang seberapa berharganya dirinya. Kadang dia bisa kirim voice note tengah malam cuma buat bilang dia bangga sama aku. Hal-hal kecil itu yang bikin aku ngerasa, aku tuh disayang beneran. Bukan karena nama aku, bukan karena aku Fuji, tapi karena aku ya, aku. Ia juga bercerita tentang momen di mana Verrell mengorbankan jadwal penting hanya demi menemani Fuji saat anxiety-nya kambuh. Tentang bagaimana Verrell belajar memahami cara berkomunikasi Fuji yang terkadang sulit ditebak. Semua itu membuat Fuji merasa dicintai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin orang lihat kami cuma kayak pasangan selebriti yang pamer kemesraan. Tapi mereka gak tahu, di balik kamera, Verrell itu pelindung yang benar-benar jaga aku. Dan itu bikin aku takut juga. Takut kehilangan dia. Tapi dia selalu bilang, "Gak usah takut, Ju. Aku ada di sini bukan buat pergi." Rachel dan Erika hanya bisa mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu betapa rapuhnya Fuji di masa lalu. Melihatnya sekarang bisa menangis karena cinta yang membuatnya tenang dan utuh, adalah kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Obrolan mereka berlanjut hingga malam. Mereka tertawa di sela air mata, mengenang masa-masa Fuji yang dulu begitu tertutup terhadap hubungan asmara. Kini, melihatnya terbuka dan penuh rasa syukur, adalah perkembangan luar biasa yang mereka rayakan bersama. Itulah momen emosional yang terjadi di ruang tamu rumah Fuji, yang tak banyak diketahui publik. Tangis bahagia seorang perempuan muda yang akhirnya menemukan cinta sejati dalam pelukan Verrell. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa cinta yang tulus memang masih ada. Dan ketika itu datang, rasanya bukan hanya bikin jatuh cinta, tapi juga membuat kita percaya kembali pada kebahagiaan.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita emosional lainnya yang hanya kami sajikan dengan penuh ketulusan dan kedalaman. Sampai jumpa di konten berikutnya.